17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 12 April 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Pengamat sarankan Satgas buka kontak pengaduan proses rehab rekon bencana meteorologi di Aceh. Berita lainnya, pendengar, persiapan keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Jaya tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi terus dimatangkan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Selawah Dirgantara for Humanity dalam rangka HUT ke-80 TNI Angkatan Udara. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pemerintah Kota Banda Aceh menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Selawah Dirgantara for Humanity dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-80 TNI Angkatan Udara yang berpusat di Taman Bustanus Salatin. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan sinergi adalah kebutuhan dalam menjawab tantangan keamanan dan kemanusiaan di daerah. Peran TNI Angkatan Udara saat ini bukan hanya sebatas menjaga kedaulatan udara, tetapi juga hadir aktif dalam aksi kemanusiaan dan kehidupan sosial masyarakat. Kolaborasi TNI AU dan pemerintah daerah harus bergerak lebih jauh, tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi kekuatan nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sinergi yang telah terbangun merupakan fondasi penting dalam memperkuat ketahanan wilayah, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta membentuk generasi muda yang disiplin dan berkarakter. Khususnya Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda atas dedikasi pengabdiannya dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kami juga merasakan secara nyata bahwa TNI Angkatan Udara telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Banda Aceh, baik dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung penanganan kebencanaan, maupun dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Banda Aceh juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dan inovatif, termasuk dalam bidang edukasi, pengembangan sumber daya manusia, serta keterlibatan dalam agenda strategis pembangunan kota. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, Center for Indonesia Medical Student Activities Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala menggelar program tuntas bertema Tumbuh Tanpa Stunting di Gampung Pungejurung, Banda Aceh. Berikut laporan Cindy Novita. Center for Indonesian Medical Students Activities atau CIMSA Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala menggelar kegiatan tuntas tumbuh tanpa stunting di kantor kecil Desa Pungejurung, Banda Aceh
12 April 2026. Local Public Health Officer Cimsa USK, Rafifa Alia Fuadri, mengatakan program ini difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat terkait stunting melalui pelatihan kepada ibu-ibu PKK yang nantinya berperan sebagai peer educator di lingkungan masing-masing. Peer educator itu adalah ibu-ibu PKK yang sudah mandiri, yang sudah dimandirikan dari segi pengetahuan, sikap dan juga keterampilan. Dilihat dari nilai pre-test post-testnya, kemudian dinilai dari sesi FGD-nya seperti pembuatan MPASI, pengukuran antropometri, di situ dilihat dan dipilih beberapa orang itu untuk jadi peer educatornya. Nah, si peer educator ini di Sustainable Project bakal jadi pengajar bagi komunitas barunya, yaitu seluruh ibu PKK yang ada di Gampong Punijuro. Ia menjelaskan intervensi ini dilakukan karena ditemukan sebanyak 12 kasus stunting di Desa Pungijurong yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius melalui pendekatan edukasi berbasis masyarakat. Kecik Kampung Desa Pungijurong, Budi Alhadi, menyambut baik kegiatan tersebut dan menilai jumlah kasus stunting di desanya cukup signifikan sehingga membutuhkan penanganan bersama. Melalui mereka ini memasuki dan memberikan edukasi kepada kader-kader kita untuk memberikan pembelajaran mengatasi stunting kepada warga kita sendiri. Melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting serta terciptanya agen-agen edukasi lokal yang mampu berkontribusi dalam menekan angka stunting di tingkat desa. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pengamat komunikasi politik Universitas Maliku Saleh Unimal Provinsi Aceh mendesak Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera di Aceh untuk membuka layanan aduan bagi penyintas banjir. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Pengamat komunikasi politik Universitas Maliku Saleh Unimal Provinsi Aceh, Mas Riyadi Sambu mendesak Satuan Tugas Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera di Aceh untuk membuka layanan aduan bagi masyarakat atau penyintas banjir. Karena 5 bulan pasca bencana banjir tidak ada saluran pengaduan, sehingga penyintas banjir bingung ingin melaporkan ke mana masalah yang terjadi di desa mereka ataupun di lapangan. Menurut Mas Riyadi, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bawah Safrijal terkesan tak punya kinerja, maka segera harus dibuka layanan aduan agar masyarakat setiap masalah bisa melaporkan ke posko pengaduan, sehingga layanan pengaduan sangat dibutuhkan untuk memonitoring permasalahan pasca bencana di lapangan. Jika sudah menerima masalah, Satgas bisa mengecek langsung perkembangan di lapangan dan progres pembangunan pasca bencana. Nah, untuk mengatasi masalah ini, baiknya Satgas membuat Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh yang di Aceh itu di bawah kepemimpinan Pak Safrijal membuat layanan khusus pengaduan sehingga rakyat tahu mau ngadu kemana. Misalnya atap Huntara baru ditempati bocor. Nah, itu laporannya mau disampaikan kemana? Satgas bisa memfollow up ini ke dinas teknis, misalnya ke BNPB, ke Kementerian PU atau lain-lainnya. Ia juga menyarankan Safrijal sebagai perpanjangan tangan Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Tito Karnavian untuk rajin turun ke daerah, mengecek perkembangan lapangan dan progres pembangunan pasca bencana. Kalau laporan untuk membuat atasan senang, tentu akan merusak citra Presiden Prabowo. Misalnya dalam kasus 100% listrik menyala di Aceh, 1% tidak ada lagi pengungsi di tenda. Namun faktanya masih ada pengungsi di tenda. Selain itu, ia meminta Satgas untuk merekrut tenaga kerja tambahan untuk mempermudahkan kinerja lembaga karena ini hanya menggunakan tenaga kerja yang tersedia di lembaga pemerintahan sehingga tidak ada bidang monitoring dan keluhan untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. RRI Loksmawe terus mengudara untuk Indonesia. Dari Loksmawe kita menuju Melabuh. Pendengar, BMKG imbau masyarakat waspada potensi cuaca ekstrim di wilayah Aceh dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan Tama Maulizar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh dalam beberapa hari ke depan.
Informasi ini disampaikan melalui surat resmi tertanggal 10 April 2026. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Cut Nyadin Nagan Raya Yoga Al-Ma'ruf saat dikonfirmasi RRI menjelaskan kondisi atmosfer saat ini menunjukkan adanya gangguan berupa pola siklonik yang memicu terbentuknya daerah belokan angin atau shear line serta konvergensi di wilayah Aceh. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan. Faktor penyebab utamanya itu adalah pertama yang kami pantau di sini adanya sirkulasi siklonik, Bang. Sirkulasi siklonik, dan itu sirkulasi siklonik itu tumbuhnya di pantai barat selatan, Bang. Ia mengatakan akibat kejadian ini sejumlah wilayah di Aceh diperkirakan akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Situasi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Berdasarkan perakiraan angin kencang pada lapisan 3.000 kaki, potensi cuaca ekstrim tersebut diperkirakan terjadi dalam 2 periode, yakni tanggal 11 hingga 15 April dan berlanjut pada 16 hingga 20 April 2026. Adapun wilayah yang berpotensi terdampak meliputi hampir seluruh kabupaten dan kota di Aceh, di antaranya Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur hingga kota Banda Aceh, serta daerah lain seperti Nagan Raya, Pidi, Biren, dan Simelu. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim tersebut, terutama bagi yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor, serta selalu memantau informasi resmi dari instansi terkait guna mengantisipasi risiko bencana. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat, Teku Ronald Nehdian Syah mengatakan bahwa berdasarkan isi surat edaran tersebut, Kabupaten Aceh Barat termasuk salah satu wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim dalam kurun waktu tanggal 11 hingga 20 April 2026 mendatang. Menurutnya, informasi ini perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Kita diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Pendengar, persiapan keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Jaya tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi terus dimatangkan. Hingga saat ini progres persiapan telah mencapai sekitar 90%. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Persiapan keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Jaya tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi terus dimatangkan. Hingga saat ini progres persiapan telah mencapai sekitar 90%. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Jaya, Al-Faizin, mengatakan jumlah jemaah calon haji tahun ini sebanyak 52 orang, termasuk 2 orang lanjut usia. Untuk pemberangkatan tanggal 13. Tanggal 13 dari kabupaten, kemudian tanggal 14 tanggal 14 masuk asrama. Di kita itu ada 2 kloter. Ada kloter 9 dan kloter 14. Di kloter 9 itu tanggal 14 masuk diberangkatkan, tanggal 13 itu masuk asrama haji. Mai. Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan pendistribusian perlengkapan haji seperti koper serta kebutuhan lain bagi para jemaah. Sementara untuk vaksinasi, seluruh jemaah telah menyelesaikan sejak Januari lalu. Ia menambahkan untuk kloter 9 jemaah Aceh Jaya akan bergabung dengan jemaah Kabupaten Aceh Selatan dan Nagan Raya, sedangkan kloter 14 merupakan gabungan dari beberapa kabupaten kota lainnya di Aceh. Selain itu, Al-Faizin menyebutkan jumlah jemaah cadangan sebanyak 17 orang, sementara total daftar tunggu atau waiting list jemaah calon haji di Aceh Jaya saat ini mencapai 2.873 orang. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, dari Belabuh kita menuju dataran tinggi Tanuh Gayo.
Berbagai rangkaian acara berlangsung meriah dalam kegiatan Kartini Challenge yang digelar oleh SMK Negeri 1 Takengon dalam mengenang perjuangan pahlawan emansipasi wanita RA Kartini. Laporan Fitra Jayadi. Dalam mengenang perjuangan pahlawan emansipasi wanita, SMK Negeri 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, menggelar Kartini Challenge di halaman kantor tersebut Sabtu pagi. Berbagai rangkaian acara digelar seperti parade Kartini hebat, fashion show hasil uji kompetensi keahlian UKK, pertunjukan karikatur hasil karya siswa, hingga podcast bersama RRI Takengon. Kepala SMK Negeri 1 Takengon, Haji Russalam, mengatakan acara ini diharapkan menginspirasi peserta didik terutama para siswi agar mampu bersaing di tengah menghadapi perkembangan zaman. Menjunjung tema perempuan hebat, kuat dari SMK untuk Indonesia. Hal ini kami lakukan tidak lain tidak bukan adalah menginspirasi kepada anak-anak kami, siswa kami terutama yang putri, agar dia bisa mempersiapkan dirinya menjadi orang yang mandiri, yang berkarakter, yang tangguh, karena zaman terus berubah. Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Aceh Tengah Risnawati menyebut masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan saat ini, mulai dari belum meratanya akses pendidikan, adanya kekerasan, hingga diskriminasi. Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga berpesan agar para perempuan tidak melupakan jati dirinya, meskipun saat ini memiliki banyak kesempatan untuk meraih posisi strategis. Boleh menjadi presiden, boleh menjadi gubernur, boleh menjadi kepala sekolah, bahkan ada satu kepala dinas itu seorang perempuan ibu-ibu. Coba mana ada ibu-ibu yang dari perempuan satu kepala, ini kepala dinas. Tapi kalau dia tidak bisa memasak, itu hari Kartini menjadi lambang saja, menjadi simbol saja. Dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara SMK Negeri 1 Takengon dengan RRI Takengon. Kemudian penampilan monolog, tari kreasi, dan pembacaan puisi. Terkait Hari Kartini sendiri, baru akan diperingati secara nasional 21 April mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon. Dan kami akan mengajak Anda untuk menuju 0 km Indonesia, Sabang. Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy, Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporan Razi Arda. Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy, Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu indikator tumbuhnya sektor pariwisata berbasis relaksasi dan kesehatan di kota Sabang. Pengelola kolam air panas privat Jaboy, Muhammad Iksan, saat dijumpai RRI Sabtu malam mengatakan sejak dibuka untuk umum, jumlah pengunjung yang melakukan pemesanan terus bertambah. Bahkan dalam satu malam, kolam privat tersebut bisa dipesan 2 hingga 3 kali oleh pengunjung yang berbeda. Ia menjelaskan saat ini sistem pemesanan diberlakukan selama 2 jam untuk setiap bookingan dengan tarif sebesar Rp80.000 per sesi. Harga tersebut menurutnya merupakan tarif tetap yang tidak bisa ditawar oleh pengunjung. Kadang-kadang ada yang bookingnya di jam yang sama, malam yang sama itu 2 atau 3 pemesan. Sedangkan kita kan baru memiliki 1 kolam. Nah, memang ini masih terbatas di 1, makanya nanti kita udah sepakati akan menambah 1 atau 2 kolam privat lagi ke depannya. Karena sayang juga pengunjung kecewa gitu. Karena pas sudah pesan, loh kok nggak bisa di jam segitu. Rupanya sudah ada yang pesan duluan. Kondisi tersebut kerap membuat sebagian pengunjung harus kecewa karena tidak mendapatkan giliran. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pengelola berencana menambah 1 hingga 2 kolam baru guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Terkait tarif, Ihsan mengungkapkan pihaknya sengaja menetapkan harga yang relatif terjangkau dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tarif akan disesuaikan di masa mendatang seiring dengan peningkatan fasilitas. Sementara itu, salah seorang pengunjung lokal
sekaligus aktivis pariwisata di Kota Sabang, Irwan Mahdi, mengaku merasakan kenyamanan saat menikmati pemandian air panas privat tersebut. Menurutnya, konsep privat memberikan pengalaman berbeda dibandingkan pemandian umum. Lebih nyaman kalau memang mau berendam sendiri, tidak ada yang tidak bersama-sama yang lain. Nah, ini kayaknya lebih nyaman sih. Saya tambah lagi lah. Ini asik ya. Kalau mungkin kalau dilihat ada pohon-pohon, terus sudah ada lampu di atas ya. Jadi harapannya mungkin kalau ke depan ada 2 atau 3. Jadi ini kan beruntung nih kita dapat karena booking lebih awal. Biasanya kalau bookingnya mendadak nggak dapat. Ia juga berharap ke depan jumlah kolam dapat ditambah agar pengunjung tidak perlu bersaing dalam melakukan pemesanan. Dengan demikian, wisata pemandian air panas privat Jaboy diharapkan semakin berkembang dan mampu menjadi daya tarik unggul di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.